Kapan terakhir kali kita dengan istri kita, suami kita baca Al-Quran di rumah? Kapan terakhir kali kita dengan anak kita baca Al-Quran di rumah? Kapan terakhir kali kita dengan menantu kesayangan yang kita bangga-banggakan itu baca Al-Quran di rumah? Maka dari itu, untuk lebih jelasnya, marilah kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Ustaz Adhianto Malik Marajul SH. Kami informasikan juga kepada pemirsa di rumah, jika ingin mengajukan pertanyaan pada kami, silakan saja cek pada nomor WhatsApp yang telah kami sediakan. Baiklah, pada Ustaz Adhianto Malik Marajul SH, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala syahra Ramadan syahra shiyam syahran mubarakan wal maghfirah. Kutiba fi shiyam wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu kaffatan ilan nas basyiran wa nadhira wa hadiyan ilal haqqi wa sirajan munir. Puji syukur, marilah sama-sama kita aturkan kehadirat Yang Maha Kuasa yang selalu melimpahkan nikmat-Nya kepada kita bersama. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita kaum muslimin, sehingga pada pagi hari ini, subuh ini, kita masih bisa menghirup udara yang segar, masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbudi kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ini adalah Ramadan yang pertama dalam hidup kita barangkali yang tidak biasanya, artinya tidak lagi berjamaah melaksanakan aktivitas ibadah kita di masjid disebabkan karena adanya wabah di negeri kita yang tercinta ini. Kita berharap bermohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan kekhusyukan ibadah kita, dengan puasa kita di bulan Ramadan, kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, musibah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Dan juga kita berharap mudah-mudahan kita bersama kaum muslimin yang dirahmati Allah, masjid jemaah Masjid Nurul Ikhlas beserta para pemirsa di rumah, mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah dari wabah ini. Amin ya rabbal alamin. Shalawat berkah salam menuju kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini masih dalam suasana nuzulul Quran, memperingati hari turunnya Al-Quran. Biasanya kalau Ramadan sebelumnya, ketika 17 Ramadan, mulai dari 15, 16, 17 sampai 20 Ramadan nantinya, hampir setiap masjid mushola sibuk memperingati nuzulul Quran. Dan di tahun ini memang itu ditiadakan karena memang kita lebih dianjurkan untuk berjamaah di rumah, laksanakan ibadah di rumah dibandingkan dengan masjid karena wabah yang tengah melanda negeri kita kaum muslimin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan perbedaan antara
yang hak dengan yang batil. Nah, karena Ramadan dipilih oleh Allah menjadi bulan diturunkannya permulaan Al-Quran ke muslimin, maka aktivitas ibadah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan pada bulan Ramadan ini adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Pertanyaannya kaum muslimin, renungan bagi kita bersama, terutama bagi kami menyampaikan, sampai hari ini, detik ini kaum muslimin, sudah berapakah ayat Al-Quran yang sudah kita baca selama bulan Ramadan ini? Inilah salah satu dampak positif dari corona yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih banyak mempunyai waktu luang untuk beradaptasi untuk membaca Al-Qur'anul Karim yang kita yakini sebagai kitab suci, kitab Islam. Dalam sejarah kita baca kaum muslimin, Imam Syafi'i itu beliau selama bulan Ramadan berhasil khatam, tamat membaca Al-Qur'an itu sebanyak 60 kali. Siang sekali, malam sekali, sehari semalam 2 kali, sehari semalam. Artinya selama bulan Ramadan 30 hari sehari semalam di bulan Ramadan beliau berhasil khatam Al-Qur'an sebanyak 60 kali kaum muslimin. Ya, itu Imam Syafi'i, beliau di usia 7 tahun aja udah hafal Al-Qur'an, udah hafal ribuan hadis. Kita tidak pun 30 kali, 10 kali aja cukup. Enggak sanggup 10 kali, 5 kali. Enggak sanggup 5 kali selama bulan Ramadan ini, minimal 1 kali kita khatam Al-Qur'an. Kalau kita borong selama 1 hari itu 1 juz mungkin akan susah, bagaimana dengan aktivitas kita yang lainnya. Tapi selama Ramadan, 1 bulan Ramadan itu minimal 1 kali kaum muslimin. Persoalannya bukanlah soal mampu atau tidaknya kita membaca Al-Quran, ada waktu atau tidaknya, tapi lebih kepada mau gak kita untuk membaca Al-Quran yang kita yakini sebagai petunjuk dalam kehidupan kita masing-masing kaum muslimin, sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama kasusnya dengan ibadah kurban. Banyak di antara kita yang mengaku untuk ikut kurban itu biayanya terlalu besar, belum ada rezeki, belum mampu, belum ditakdirkan oleh Allah, dan berbagai macam alasan kita yang lainnya. Sebenarnya persoalan kurban kaum muslimin lebih kepada persoalan mau gak kita, mau atau tidaknya, bukan persoalan mampu atau tidaknya. Makanya sering kita dengar ungkapan ketika Idul Adha itu harga seekor kambing jauh lebih mahal dari 1 buah sepeda motor, dan harga 1 buah mobil lebih mahal lagi dibanding 1 buah seekor sapi, lebih mahal lagi harganya dari sebuah mobil atau rumah mewah. Kenapa kaum muslimin? Di rumah kita terkadang hampir setiap kepala, setiap diri kita di rumah punya motor, tapi ketika Idul Adha datang tidak setiap diri ikut menjadi peserta kurban. Mungkin persoalannya biayanya terlalu mahal kaum muslimin. Tapi kalau kita cicil seperti motor, mobil, rumah mewah yang kita miliki, kalau kita cicil setiap bulannya bisa 5.000 per hari kita sisihkan buat jajan kita. Contohnya 30 hari sehari semalam selama 1 bulan itu 150.000 kali 12 bulan dalam 1 tahun, 1.800.000 terkumpul uang kita. Kalau mau anak SD aja kalau dikumpulkan uangnya bisa udah kurban, apalagi kita yang sudah dewasa kaum muslimin. Ya, rokok Samsu aja, mohon maaf, rokok Samsu saja 20.000 per bungkus habis 1 hari kali 30 hari berapa? Dikalikan 1 tahun 7 juta lebih uang habis kita bakar. Begitu juga dengan baca Al-Quran. 1 juz dalam sehari kita bagi. 1 juz itu 20 halaman lebih kurang kaum muslimin, terdiri dari 20 halaman. Ya. Sholat 5 kali sehari semalam. Selesai subuh kita baca ya 20 halaman bagi 5, 4. Selesai subuh kita baca 4 halaman. Nanti siap zuhur tambah 4 halaman lagi, udah 8. Selesai asar sambil menunggu waktu berbuka datang, sambil mengacau kolak di dapur, kita tambah 4 halaman lagi, 12 halaman. Selesai maghrib, selesai berbuka, dengan catatan, dengan syarat jangan semua isi meja makan tumpah ke perut, biar gak kekenyangan. Karena kalau kekenyangan, ya orang tua kita katakan, kalau urip matu Allah, kalau urip pahmi Allah tagang, urip matu kan 2. Perut kalau udah kekenyangan, mata akan ngantuk dengan sendirinya. Jangan semua isi meja makan itu tumpah ke perut. Hendaknya ketika saat kita berbuka, selesai berbuka sambil menunggu waktu isya masuk, kita tambah lagi 4 halaman. Sudah 16 halaman. Nanti selesai isya, selesai tarawih sebelum tidur, tambah lagi 4 halaman, 20
selama 1 bulan kita mampu menghatamkan Al-Quran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi banyak di antara kita yang tidak mau membaca Al-Quran oleh alasan waktu dan sebagainya. Kita lihat umat-umat yang lainnya, mereka mempunyai kitab suci juga sama seperti kita. Umat Nasrani punya kitab Injil. Orang-orang Yahudi punya kitab Taurat. Orang Hindu punya kitab Weda. Agama Buddha punya kitab Tripitaka. Pengikut Konghucu punya kitab Tao Te Ching. Orang-orang Majusi penyembah matahari, pengikut Zoroaster, mereka punya kitab Zend Avesta. Dan kita umat Islam diberi oleh Allah satu kitab yang disebut dengan Al-Quran, yang kita yakini sebagai kitab suci. Lalu pertanyaannya kaum muslimin, kenapa Al-Quran itu kita yakini sebagai kitab suci? Pertama, kita yakini Al-Quran ini sebagai kitab suci kaum muslimin yang dirahmati Allah. Penyebabnya adalah karena isi Al-Quran ini, ya, 6.666 ayat Al-Quran ini isinya sesuai dengan fitrah manusia. Suatu kitab dikatakan suci kalau dia sesuai dengan fitrah manusia isinya. Contoh, kita yang laki-laki senang gak sama perempuan? Ya pasti senang sama perempuan. Ya, justru yang gak senang lihat perempuan, lagi campur perempuan yang cantik, kita yang jadi khawatir dan ragu jadinya. Gak normal barangkali. Wajar kita senang sama perempuan, wajar, itu normal. Perempuan suka gak sama laki-laki? Suka. Boleh. Al-Quran mengajari itu. Hai laki-laki, kau senang sama perempuan. Hai perempuan, kau suka sama laki-laki. Boleh. Lewat sini, lewat jalur yang disebut dengan nikah. Makanya dalam Islam itu kaum muslimin, semua lini, semua profesi, semua umat itu dianjurkan untuk nikah. Mulai dari umat, ulama, kiai, semua dianjurkan untuk nikah. Ya, dianjurkan untuk nikah. Kalau kitab suci kita Al-Quran melarang ulama, melarang kiai, melarang ustaz untuk nikah seperti agama lainnya, saya orang pertama kali mengundurkan diri jadi ustaz. Nggak sanggup kaum muslimin, karena bertentangan dengan fitrah kita manusia. Ya. Jadi lewat nikah boleh kita saling sama suka dengan lawan jenis kita, boleh lewat nikah. Diajarkan oleh Al-Quran. Nggak ada istilahnya pacaran Islami kaum muslimin, nggak ada. Tahu ada pacaran, nggak ada. Tidak bisa dikatakan pacaran Islami sebelum berangkat ke rumah sang doi, sang kekasih pujian hati kita baca niat nawa itu. Kita dipasang sengaja aku pergi ke rumah sang kekasih pujian hati lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Langkahkan kaki kanan, nggak ada. Sampai di rumah si doi nanti ketok pintu baca salam sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran. Jangan asal masuk-masuk aja ke rumah orang lain. Kalau bukan itu rumah kita, sampai ketok pintu minta izin baca salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru dibukakan pintu, nampak sang perempuan yang pakaiannya minim atau cantiknya luar biasa. Masya Allah, subhanallah, indahnya ciptaan Allah. Mau pegangan tangan baca Bismillahirrahmanirrahim. Ketika pegang tangan baca Alhamdulillah. Selesai pegang tangan baca Astagfirullahaladzim. Menyesal, itu namanya bukan pacaran Islami. Jadi dalam Islam gak ada istilah pacaran kaum muslimin, yang ada ta'aruf. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuai dengan fitrah. Insya Allah sesuai dengan fitrah kita manusia. Satu contoh, kita manusia butuh makan, butuh minum. Kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa, tapi waktunya diatur oleh Allah. Mulai dari imsak, dari subuh sampai nanti waktu maghrib datang, diatur oleh Allah waktunya. Ya. Puasa wisol, puasa sepanjang hari, bukan berarti tidak dianjurkan, malah diharamkan. Enggak boleh puasa sepanjang hari, karena bertentangan dengan fitrah kita manusia. Malam, di saat malam di bulan Ramadan kita boleh bergaul dengan suami, dengan istri kita, dengan pasangan kita yang sah di rumah. Siangnya nggak boleh. Kenapa siangnya tidak boleh dan malamnya dibolehkan oleh Allah ketika bulan Ramadan? Karena ini sesuai dengan fitrah manusia. Tapi kalau siang nggak boleh bergaul dengan istri, disebabkan karena kita puasa. Malam pun juga nggak boleh, sebulan penuh nggak boleh bergaul sama istri atau sama suami kita. Panas kepala Allah untuk rambut jadi kaum muslim. Fitrah manusia. Pertama, kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penyebab kedua, kenapa Al-Quran ini kita yakini sebagai kitab suci kita umat Islam? Karena isinya tidak saling bertentangan.
Di ayat manapun Al-Quran mengatakan, ada Al-Quran mengatakan Allah itu Maha Esa, di ayat lain tetap mengatakan Allahu Ahad. Kul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad ialah Tuhan Allah yang Maha Esa. Banyak ayat-ayat yang mengatakan ketika kita meyakini ada Tuhan lain selain dari Allah, atau menganggap Allah itu lebih dari satu, atau Trinitas contohnya, kafir hukumnya. Banyak ayat yang menjelaskan. Di antaranya dalam surah Al-Maidah ayat 2, ayat yang ke-22 kaum muslimin. Kata Allah, laqad kafara allazina naqulu, sungguh dikatakan kafirlah orang-orang yang mengatakan Allah innallaha salisu salasa. Sesungguhnya Allah itu salah satu dari yang tiga. Kafir hukumnya. Jadi di ayat manapun Allah mengatakan dalam Al-Quran Allah Maha Esa, di ayat yang lain tetap Allah itu Maha Esa. 2. Yang ketiga, Al-Quran kita yakini sebagai kitab suci karena isinya bersih dari intervensi manusiawi. Mulai sejak Al-Quran ini diturunkan kaum muslimin 14 abad yang lalu sampai detik ini ditantang oleh Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Baqarah, dalam surah Al-Baqarah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala amrina fa'tu bi suratin min misli. Kalau kamu ragu tentang ayat yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, silakan bikin surat lain selain dari Al-Quran ini. Ditantang oleh Allah sudah 14 abad yang lalu sampai hari ini. Bukan berarti tidak ada yang pernah mau mencoba kaum muslimin. Memang Nabi Muhammad itu dia tidak bisa tulis, nggak bisa baca. Kenapa? Disengaja oleh Allah supaya orang-orang kafir Quraisy itu dulunya tidak menyangka bahwa Al-Quran ini adalah bikinan Muhammad. Sedangkan sekarang ini Nabi Muhammad itu nggak bisa baca, nggak bisa tulis, ya. Al-Quran masih dikatakan itu bikinan Muhammad oleh orang-orang kafir Quraisy dahulunya. Satu contoh, karena isi Al-Quran itu berbentuk syair, memang indah tulisan susunan katanya, tapi penuh dengan makna. Lihat dalam surah An-Nas, contohnya surah pendek terutama. Contoh An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nas di belakang. Al-Quran juga seperti banyak yang berbentuk syair tapi penuh dengan makna kaum muslimin. Ya, penuh dengan makna. Ini juga pernah ditantang oleh Allah dulunya dan dicoba oleh salah seorang yang bernama Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu yang mengaku sebagai rasul, sebagai nabi di zamannya Rasul. Musailamah Al-Kadzab, ya, dia bikin satu ayat yang menyerupai Al-Quran sudah berbentuk syair. Apa ayat yang dibikin oleh Musailamah? Al-fil, wa mal-fil, wa ma adraka mal-fil, lahu hurtumun tawil wa lahu suwil. Gajah. Bunyi suratnya sama dengan, hampir sama dengan Al-Quran kita. Al-fil, gajah. Wa mal-fil, tahukah kamu apa itu gajah? Wa ma adraka mal-fil, tahukah kamu apa itu gajah? Lahu hurtumun tawil, gajah itu punya belalai yang panjang, wa lahu suwil, punya telinga yang lebar. Tidak pun turun ayat yang seperti itu kaum muslimin, semua orang akan tahu bagaimana bentuknya gajah. Jadi gagallah ayat yang dibikin oleh Musailamah itu sebagai kitab petunjuk atau memberi petunjuk dan pedoman dalam kehidupan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran bebas dari intervensi manusiawi. Kemudian makanya kaum muslimin hari ini banyak dari kita yang mulai menjauh dari Al-Quran. Ya, contohnya ketika anak-anak kita di saat mengaji, kita suruh mereka untuk membeli Al-Quran. Banyak kita lihat anak-anak kita yang di TPQ, di MDTA, sangat kita sayangkan kaum muslimin. Sampulnya udah mulai robek, halaman udah mulai gak karuan lagi, kita suruh anak-anak kita beli. Ketika dia merengek sama orang tuanya minta belikan Al-Quran, jawaban dari si ayah tercinta di rumah, gak ada duit untuk beli Al-Quran. Padahal Al-Quran yang sebesar ini, yang memang tidak secantik ini, sebagus ini kaum muslimin, yang kertasnya kertas koran buram itu, harganya paling sekitar 18-20 ribu, paling mahal 25 ribu. Masa 20 ribu aja duit kita gak ada duit beli Al-Quran? Jisam sebungkus sehari habis kita hisap, kita bakar. Ya. Dimarahi si anak itu. Ini pernah kejadian kisah nyata kaum muslimin, anak tadi dimarahi oleh ayahnya. Ya. Karena minta duit sama ayahnya untuk beli Al-Quran, dipukul, dicubit oleh ayahnya. Ayah, anak tadi nangis. Terdengarlah anak yang nangis tadi oleh ibunya.
sambil dipeluk oleh ibu tercinta, ternyata di dalam kamar itu kaum muslimin, di dalam lemari ibunya ada satu Al-Quran. Lemari ibunya terbuka, ada Al-Quran. Diambil kursi oleh si anak, dipanjatnya lemari tadi itu untuk ambil Al-Quran. Baru saja dia nyentuh Al-Quran di dalam lemari itu, langsung ibunya teriak, jangan diambil Al-Quran itu. Nah, itu mahar ayahmu dulu. Ibu aja gak pernah baca-baca sampai sekarang. Masa mahar gak pernah disentuh, mahar gak pernah dibaca, gak pernah dipakai. Makanya kaum muslimin kalau nikah, anak kita nikah di rumah, cukup maharnya seperangkat alat sholat itu usah pakai Al-Quran ya, karena belum tentu akan dibaca, dipergunakan, dimanfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kaum muslimin, ketika anak tadi udah mulai nangis, dicubit lagi oleh ibunya, dia keluar dari kamar, ini lagi sama si nenek. Kenapa nangis cucu nenek yang tersayang? Sini nenek, sinilah, sama kata si nenek. Dimarahi sama ayah, dimarahi sama ibu, kemudian disayang-sayang oleh neneknya. Kemudian kaum muslimin, ketika tengah disayangi oleh si nenek tadi, ternyata si cucu juga melihat di lemari nenek ada satu Al-Quran yang besar, sampulnya warna kuning, 4 kali ini besarnya. Diminta lagi itu oleh si cucu tadi, diambil Al-Quran itu oleh si cucunya. Si nenek pun juga berteriak-teriak sambil loncat, gak boleh ngambil Al-Quran. Itu kenang-kenangan nenek, satu-satunya kenangan nenek dari Mekah itu nenek bawa. Gak ada orang jual Al-Quran seperti itu di sini. Al-Quran hanya dijadikan sebagai panjangan dalam rumah tangga, jadikan lipstick, dekorasi dalam kehidupan kita muslimin. Jarang Al-Quran kita sentuh. Kapan Al-Quran ini akan kita sentuh? Kapan Al-Quran akan kita baca? Ketika ada musibah, ada kemalangan, ada kematian di rumah kita, barulah Al-Quran akan kita baca. Yang paling kita sayangkan kaum muslimin, bahkan ada di antara kita umat Islam, ketika ada yang meninggal dunia di rumahnya, Al-Quran gak ada, dipinjam ke masjid. Ya, pengalaman kami ketika tinggal di masjid dulu, dipinjam ke masjid, nyampe di rumah tidak Al-Quran ini dibaca, tapi ditaruh di kepala si mayat. Udah meninggal Al-Quran, udah meninggal dunia masih saja ditaruh Al-Quran di kepalanya. Kenapa dulu gak ketika hidup disuruh baca Al-Quran? Jadi Al-Quran kita baca ketika ada yang meninggal dunia, ketika ada kemenangan. Kemudian ketika Ramadan datang, selesai Ramadan nantinya, Al-Quran juga selesai bacaannya. Artinya inilah satu pertanda berhasil atau tidaknya Ramadan yang kita kerjakan kaum muslimin akan terlihat dari setelah selesai Ramadan nantinya. Ketika Ramadan datang, rajin baca Al-Quran. Selesai Ramadan, rajin pula, selesai pula rajin baca Al-Qurannya. Itu tandanya Ramadan kita belum berhasil kaum muslimin. Jadi kita lihat buku-buku karangan karya-karya para profesor sekalipun, di mukaddimah awal itu selalu ditulis, ya, mukaddimah awal selalu ditulis bahwa karangan ini, tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Kritik dan saran dari para pembaca beriman sangat kami harapkan demi perbaikan kami, tulisan kami, karya kami masa yang akan datang. Tulisan yang penuh dengan kekurangan, dengan tidak sempurna itu masih sering kita baca dan kita jadikan referensi dalam kehidupan kita. Kita baca setiap hari kaum muslimin. Sementara Al-Quran jelas-jelas Allah katakan dalam mukadimah di surat yang kedua, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Inilah Al-Quran yang tidak pernah diragukan isinya. Gak ada keraguan dalam Al-Quran ini. Masih jarang kita sentuh. Bagaimana kita akan bisa hidup selamat dunia sampai akhirat kalau Al-Quran jarang kita sentuh. Jadi kalau memang kita yakini Al-Quran sebagai kitab suci kita kaum muslimin, mari kita kembali kepada Al-Quran. Ya, kita baca Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Sisihkan waktu kita untuk Al-Quran. Minimal selesai surat baca 4 halaman. Allah lebih senang dengan ibadah yang sedikit tapi continue ibadah-ibadah yang banyak, tapi sekali-sekali kita laksanakan, kita kerjakan. Kaum muslimin sedang pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kajian kita subuh ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama, terutama bagi kami yang menyampaikan hendaknya. Mudah-mudahan dengan wabah yang didatangkan oleh Allah, musibah yang didatangkan oleh Allah ini, kita ambil posisi positifnya untuk lebih memperbanyak waktu kita beradaptasi, berinteraksi dengan Al-Quran. Kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita, sehingganya sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, hiasilah, terangilah rumahmu dengan salat-salat sunnah dan dengan membaca Al-Quran. Renungan bagi kita bersama kaum muslimin, kapan terakhir kali Al-Quran kita baca? Kapan terakhir kali kita dengan istri kita, suami kita baca Al-Quran di rumah? Kapan terakhir kali kita dengan anak kita baca Al-Quran di rumah? Kapan terakhir kali kita dengan menantu kesayangan yang kita
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.